Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom. Selamat sore ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan itu luar biasa atas setiap kita. Oleh sebab itu biarlah sore hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan bahwa Yesus adalah penyelamat kita dan hanya kepadanya kita boleh percaya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku
bumi sanjung tinggi, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat di mana kami ada Tuhan, kami boleh beribadah, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Berkati Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan, baik itu WL, baik itu pemusik, juga hamba Tuhan yang sudah Kau percayakan untuk memberitakan kebenaran-Mu. Tuhan, Kau yang memberkati. Kami percaya Tuhan ada berkat yang luar biasa yang sudah Kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Biar Kau memberkati setiap ibu-ibu Tuhan, PWK Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh merasakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan ibadah kami secara online, tapi kami percaya itu tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu PWK yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa atas setiap kita. Biarlah kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Amin. Biarlah kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau
Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Engkaulah Allah kota benteng kami, Engkau Allah yang terus ada bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah takut sekalipun kami melewati jalan-jalan yang sulit dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah kota benteng kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita merenungkan tema yaitu melangkah dalam terang. Dan ketika kita berbicara mengenai terang, tentu itu tidak bisa dilepaskan dari kata gelap. Di dalam dunia ini ada dua hal, yaitu terang dan juga ada gelap. Nah, terang adalah sesuatu yang membahagiakan, sedangkan gelap adalah keadaan yang sebaliknya. Hidup di tengah-tengah kegelapan itu sangat tidak nyaman. Kegelapan bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita cemas atau takut. Dan rasa khawatir atau takut bisa menyerang kita sewaktu-waktu. Saat segala sesuatu berada di depan kita tidak menentu, kita bisa merasa cemas, kita bisa merasa takut, kita bisa merasa khawatir dalam keadaan yang seperti itu. Nah, di dalam keadaan yang gelap karena kecemasan, kekhawatiran, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, maka manusia itu membutuhkan terang di dalam hidupnya supaya dia bisa melihat dengan jelas. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan lebih mendalam lagi, kita akan merenungkan bagaimana terang itu menghalau kegelapan. Nah, kita akan mendasari firman Tuhan dengan membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sedang berbicara tentang terang atau sang terang. Dan sang terang yang dimaksud itu adalah firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus itu disebut sebagai terang atau sang terang? Kalau kita melihat ayat bacaan kita, maka mengapa Yesus itu disebut terang? Yang pertama, karena Yesus adalah firman Allah. Firman Allah yang bagaimana? Yesus adalah firman Allah yang mencipta. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kata mencipta artinya seperti itu ya. Allah menciptakan isi dunia ini melalui apa? Yaitu melalui firman-Nya. Dan firman-Nya itu kini telah menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah Sang Pencipta itu tidak lagi jauh ya. Tidak lagi jauh dari umat manusia, tetapi sangat dekat. Dan dengan demikian kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya itu telah hadir di dalam kehidupan kita. Allah tentu sebagai pencipta, Dia pasti akan memelihara
ciptaannya. Allah akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita secara penuh. Ini yang harus kita imani dan kita bersyukur. Yesus disebut sebagai terang itu adalah bahwa Allah yang mencipta segalanya itu. Yang mungkin dipandang itu Allah yang jauh. Tetapi ketika Yesus lahir, Allah tidak lagi jauh. Tetapi Allah itu sungguh dekat dengan kita. Dan Allah siap menolong hidup kita secara penuh. Itu yang disebut dengan Yesus itu adalah sang terang. Betapa kita bersyukur kita boleh memiliki Allah, kita boleh percaya, kita boleh mengimani Allah yang begitu dekat, yang siap menolong kehidupan kita. Bukankah ini adalah terang atau kehidupan yang membahagiakan? Karena ada Allah yang sangat dekat dengan kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus disebut sebagai terang atau sang terang? Yang kedua, bahwa Yesus itu adalah terang yang menjadi sumber kehidupan. Yesus adalah sumber hidup. Di dalam Yesus itu ada kehidupan. Terang itu pasti akan menghalau segala kegelapan. Kegelapan tidak lagi ada kalau ada terang. Sekalipun itu hanya setitik kecil terang. Mungkin terang yang dimunculkan dari nyala lilin saja untuk sebuah ruangan yang cukup luas. Tapi di situ gelap akan dihalau. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit bersaksi pada tahun 80-an, waktu itu saya masih SMP begitu ya, SD sampai SMP sekitar tahun 80-an sampai tahun 89 begitu ya. Saya selalu mengikuti ayah saya, ikut ayah saya pergi memberitakan Injil. Dari kota, rumah kami di kota, ayah saya harus menginjil ke pedesaan. Dan setiap hari ayah saya melayani di desa-desa. Beberapa desa dilayani oleh ayah saya dan setiap hari itu ada jadwalnya penuh gitu ya. Dan kalau saya pelajaran di sekolah itu agak santai begitu ya, agak senggang, saya ikut setiap hari dengan ayah saya. Saya berangkat sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Sampai di tempat di desa itu nanti kami pelayanan, setelah itu pulang. Tapi ibu-ibu, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan menuju desa itu atau perjalanan balik ke rumah saya kembali. Kami harus melewati hutan yang sangat lebat, hutan jati yang pohonnya begitu besar, daunnya begitu rimbun, dan di bawahnya itu ditumbuhi semak-semak dan semua tumbuh-tumbuhan yang kecil, dan hutan itu sangat rapat dengan pohon-pohon. Pohonnya begitu berdempetan satu dengan yang lain, dan itu membuat hutan itu menjadi sangat gelap. Ketika siang perjalanan kami begitu mengasihkan gitu ya, sejuk, udaranya masih terang, semua kelihatan gitu ya. Jadi walaupun agak gelap hutannya tapi masih siang begitu, dan itu menyejukkan mata gitu, menyejukkan hati juga ketika melewati hutan itu sepanjang sekitar kira-kira 1,5 jam. Hutan itu harus kami lewati, dan ketika kami sudah pelayanan begitu ya, kami pulang, dan pulang itu biasanya sekitar jam 10 malam. 10 malam dari desa-desa itu, kemudian kami pulang. Nah, ketika akan masuk ke area hutan, hati sudah mulai bergejolak gitu ya. Oh, udah mulai cemas, sudah mulai khawatir. Maklumlah anak kecil takut dengan kegelapan ya, apalagi perempuan gitu, takut dengan kegelapan, suasana gelap ya, itu menakutkan. Saya tuh posisi bonceng ayah saya di belakang, kami pakai motor. Kemudian saya kalau sudah mau masuk area hutan, pasti saya pegang kenceng-kenceng bapak saya ya, saya peluk bapak saya kenceng-kenceng gitu. Bapak saya tahu ini anak saya udah mulai ketakutan nih masuk area hutan. Sepanjang perjalanan saya tidak bisa berkata apa-apa karena takut.
nanti jangan-jangan saya diambil monster dari belakang begitu ya. Itu pengalaman saya. Lalu ayah saya kadang nyanyi-nyanyi begitu ya. Kemudian ayah saya mungkin bercerita sedikit, tapi itu tidak bisa menghilangkan rasa takut saya. Ya enak aja bapak saya di depan begitu ya, saya di belakang, nanti bagaimana kalau saya ditarik ke belakang atau dari samping begitu. Nah itu perjalanan yang sangat mencekam selama kurang lebih 1,5 jam. Setiap hari, setiap malam saya mengalami itu. Tapi ibu-ibu tahu ketika nanti kami akan memasuki perkampungan, mulai meninggalkan area hutan dan mulai memasuki perkampungan, itu dari jauh sekali sudah kelihatan nyala lampu dari rumah-rumah penduduk. Wah, hati saya sudah mulai tenang ketika saya melihat nyala kecil saja dari kejauhan. Saya merasa, oh, di sana ada kehidupan. Di sana ada manusia, sehingga hati merasa tenang. Tidak takut lagi, padahal enggak lihat manusianya, enggak lihat orang-orangnya begitu. Tapi ketika saya melihat lampu yang kecil, yang dari jauh, hati ini sudah merasa tenang. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini satu gambaran bahwa kegelapan ya, yang mencekam, yang menakutkan, ketika hadir nyala api atau nyala lilin atau sinar yang kecil saja, itu sudah menghalau, mengusir kegelapan. Artinya apa ibu-ibu? Yesus yang hadir di dalam dunia ini sudah menghalau segala ketakutan kita. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita akan merasa tentram, kita akan merasa tenang. Kita tidak lagi mengalami ketakutan yang disebabkan oleh kegelapan yang mencekam itu. Dan di situ kita merasa ada kehidupan. Ketika kita melihat sinar yang kecil itu, kita merasa, oh, ada kehidupan di sana. Seperti yang saya rasakan ketika melihat rumah penduduk yang jauh, tapi sudah ada sinar yang terlihat. Saya merasa di sana ada kehidupan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia adalah terang, dia sang terang yang menghalaukan ketakutan kita. Dalam ketakutan itu kehidupan kita serasa mati, nggak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita, kita merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Di situ ada kehidupan. Ada rasa yang muncul dalam diri kita, ada rasa sukacita, ada kebahagiaan, ada kedamaian. Dan itulah hidup yang Tuhan janjikan kepada kita. Yesus sang terang itu memberikan kehidupan. Tidak lagi kita dikuasai oleh ketakutan yang mencekam. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, mengapa Yesus disebut sebagai terang? Yesus yang disebut sebagai terang itu karena dia telah datang dan dia layak untuk dipercaya. Kepada siapa lagi kita mau percaya? Adakah orang-orang yang sepenuhnya kita bisa percaya? Adakah sahabat kita sepenuhnya kita bisa percaya? Di dunia ini tidak ada seorang pun sahabat, teman, atau saudara kita yang kita bisa percaya sepenuhnya. Tetapi Tuhan Yesus, dia yang telah datang itu, dia sangat layak untuk kita percaya. Jika penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berarti kita dapat mengasumsikan atau memikirkan bahwa ada terang yang tidak sesungguhnya. Yohanes berkata, terang itu sesungguhnya sudah datang. Kalau begitu, ada terang yang tidak sesungguhnya di dalam dunia ini.
terang yang tidak sesungguhnya yang selama ini kita anggap sebagai penolong kita. Namun ternyata bukan pertolongan yang dirasakan, tetapi tekanan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sebagai contoh misalnya soal uang. Kita bekerja begitu rupa mencari uang. Memang uang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi jika hidup hanya untuk mencari uang, yang dianggap uang itu sebagai jaminan hidup, maka semakin banyak uang, semakin banyak harta, mungkin kita berpikir, oh hidup kita akan terjamin. Uang menjadi nomor satu, Tuhan dilupakan. Sangat bisa dipastikan orang seperti ini mudah jatuh ke dalam dosa untuk mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apakah bisa diterima dengan damai oleh hidup kita? Jika kita adalah anak-anak yang sudah menerima terang, yang sudah mengalami terang di dalam kehidupan kita, uang yang didapatkan dengan cara yang tidak benar pasti akan membuat kita risau. Tidak ada damai sama sekali. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak terang, sudah seharusnya kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang dengan sepenuhnya memperhatikan hidup kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, berapapun berkat yang kita terima dari Tuhan dalam hidup kita, mari kita terima dengan penuh ucapan syukur, dan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dia selalu memperhatikan kita. Kita tidak lagi perlu cemas atau khawatir, ataupun takut menjalani kehidupan ini. Bulan Desember akan berakhir, tahun ke depan, mari kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Terang yang telah datang ke dunia ini. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus mengingatkan kami bahwa Yesus, Allah Pencipta, Allah yang telah datang ke dalam dunia, memberikan terang dan kehidupan bagi kami. Dan Yesus sangat layak untuk kami percaya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah penolong yang sejati dalam hidup kami. Dan apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami selalu mengucap syukur. Dan kami hidup tentram damai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan sebentar kita akan memberikan persembahan, dan seperti biasa kita masukkan persembahan kita ke dalam amplop, dan nanti bisa ibu-ibu bawa saat kita beribadah secara onsite. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapak, kami terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, bahkan kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami terima itu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan bila sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap persembahan kami ini, boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pengelola keuangan, mereka boleh mengelola keuangan dengan baik dan semuanya itu untuk memperluas pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Mari ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan wanita pada sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang ibadah kami secara online. Tuhan telah memberkati kami melalui pujian, melalui firman Tuhan. Kami sungguh dikuatkan untuk kami terus menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan dengan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas dan khawatir. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan menyertai bahkan memberkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.